Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paket manager pada PHP. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat struktur aplikasi kita dan terakhir kita update dengan menyesuaikan dengan konsep yang namanya MPC, Model View Controller, dan kita tambahkan fitur yaitu router sehingga suatu aplikasi seperti ini tadi dihandle oleh satu buah file saja. Jadi requestnya setiap user itu dihandle oleh satu buah file yaitu index.php seperti ini. Oke, pada tutorial kali ini kita akan bahas Composer ya, salah satu yaitu suatu packet manager atau disebut sebagai juga dependency manager di dalam PHP. Apa itu package manager? Nah, packet manager ini sangat berguna sekali. Uh, Packet manager itu digunakan untuk uh, mengelola paket-paket yang ada di dalam aplikasi kita, terutama paket-paket pihak ketiga. Kenapa? Karena kedepannya nanti kita akan improve aplikasi yang kita buat dengan menambahkan paket-paket pihak ketiga. Mungkin pertanyaannya kenapa kita memerlukan paket orang lain di dalam aplikasi kita? Karena aplikasi web itu berkembang sangat cepat dan menjadi eh, aplikasi itu menjadi sangat kompleks gitu. Kalau kita ingin membuat aplikasi yang kompleks sendiri tentu sangat susah. Kemudian belum tentu juga standar sehingga kita bisa kolaborasi dengan orang lain yang telah membuat paket dan kita bisa gunakan paket tersebut di uh, aplikasi kita. Nah, komposer itu mengatur hal yang seperti itu. Salah satunya. Komposer bisa digunakan untuk menginstal paket pihak ketiga, kemudian secara otomatis ya, tentunya. Kemudian dia bisa mengatur misalnya paket tersebut telah diupdate atau diupgrade, kita bisa update aplikasi kita. Jadi dan itu dilakukan secara otomatis. Nah, selain itu juga komposer bisa digunakan oleh kita untuk membuat paket-paket yang bisa digunakan orang lain. Nah, dan mungkin masih banyak lagi kegunaan dari komposer. Ya, yang nanti kita akan pakai juga satu yaitu auto loading. Memanage bagaimana nanti kelas-kelas yang kita uh, uh, yang kita telah buat atau yang pihak ketiga telah buat kita ingin gunakan. Sebelumnya kita menggunakan manual loading, kita menggunakan perintah include, include dan seterusnya. Uh, Kita bisa nanti otomatisasi dengan menggunakan fitur auto loading yang ada pada Composer. Nah, uh, sebelum kita menggunakan paket pihak ketiga di dalam aplikasi kita harus di aplikasi kita harus melakukan inisialisasi paket kita sehingga paket kita itu bisa dikelola oleh Composer. Nah, ini menggunakan CMD. Nah, sebelum itu Anda harus download dulu kemudian install aplikasi Composer ini di komputer Anda masing-masing. Kalau tidak, maka kita tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita mulai saja prosesnya. Tadi atau materi sebelum-sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi namanya kita foldernya web app, kemudian kita membuat struktur aplikasi dan ada file-filenya. Nah, kita ingin kedepannya menggunakan paket pihak ketiga, menggunakan komposer, sehingga aplikasi kita pun harus kita inisialisasi komposernya. Caranya seperti ini, komposer init. Nah, membuat paket aplikasi kita untuk inisiasi komposer itu sangat mudah. Kita hanya perlu menjalankan komposer init. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang digunakan yang kita perlu jawab dan nanti akan menghasilkan yang namanya composer.json. Misalkan pertanyaan pertama adalah paketnya namanya apa? Nah,
paket ini, jadi kita memaketkan aplikasi kita. Eh, Aplikasi kita namanya apa? Nah, di sini ada dua buah nama, vendor dan nama. Vendor itu adalah siapa yang buat. Nama itu nama aplikasinya apa. Yang buat siapa? Saya sendiri, nama saya Rovilde. Aplikasi saya adalah mungkin saya akan buat web app saja dulu. Nah, seperti itu web app. Saya enter, formatnya harus seperti ini ya, tanpa spasi. Enter, deskripsi. Kita harus menulis deskripsi aplikasi kita. Jadi misalkan saya akan kasih tulis seperti ini, aplikasi ini untuk tujuan demonstrasi. Tentu deskripsi ini tergantung aplikasi yang Anda buat. Selanjutnya author, siapa yang buat? Formatnya adalah seperti ini, nama, kemudian dalam tanda kurung siku, kurung siku ya benar, email kita. Seperti itu, enter. Oh, salah. Formatnya, oke. Formatnya itu adalah, jangan lupa, jangan lupa di sini spasi. Nah, minimum stability. Oke, ini agak penting ya. Ini penting ya. Minimum stability ialah gini. Kalau nanti kita menggunakan paket pihak ketiga, paket pihak ketiga itu kadang-kadang ada yang masih dalam pengembangan, ada yang sudah pada versi 1, 2 dan seterusnya, dan ada yang kadang-kadang masih tahap uji coba yaitu atau kadang alpha. Nah, kalau kita install, kita punya requirement-nya. Yang kita install itu yang model seperti apa? Apakah yang sudah stabil? Kalau kita tulis sudah stabil, kita tulis di sini stable, ataukah masih development pun boleh, atau pada versi tertentu. Saya akan kasih dev, jadi yang masih dalam pengembangan pun boleh kita install. Kemudian yang selanjutnya, tipe paket yang kita buat. Kita ini buat apa? Apakah buat library, project, meta package, atau composer plugin? Kalau kita tidak yakin, kita cukup tekan enter, nggak ada masalah. Atau kita bisa ketik project, karena ini adalah project kita. Lisensi berkaitan dengan apakah orang lain bisa menggunakan aplikasi kita ini, lisensinya seperti apa, izinnya seperti apa. Saya nggak akan bahas lebih lanjut izinnya apa, mungkin saya akan kasih MIT karena banyak sekali aplikasi open source yang menggunakan lisensi ini, jadi orang lain bisa menggunakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah requirement, dependensi. Aplikasi kita perlu apa saja? Apa saja ini paketnya orang di luar, apa saja yang kita perlukan. Saat ini kita anggap masih belum tahu paket apa saja yang kita perlukan, jadi kita tulis no. Nanti kita akan nambah paket-paket tersebut kalau kita tahu di kemudian hari itu boleh. Nah, ini paket yang kita perlukan untuk pengembangan, kita masih belum tahu, jadi kita tulis no saja. Nah, ini adalah hasilnya yang kita tulis tadi, yang kita jawab, dan akan menghasilkan composer.json di folder kita. Kalau kita yakin sudah dengan informasi yang kita berikan, kita cukup ketik yes atau hanya tekan enter. Selesai. Nah, proses ini selesai, kita sudah membuat paket, menjadikan aplikasi kita paket composer, sehingga keuntungannya apa? Kita bisa, yang pertama adalah menggunakan paket pihak ketiga, kemudian kita bisa memanajemen folder kita lebih baik, nanti menggunakan auto loading, kita bisa melakukan update aplikasi, update paket-paket yang kita gunakan nantinya. Setelah ini apa yang terjadi? Kita lihat di folder kita ya. Nah, folder kita dapat satu buah file namanya composer.json. Composer.json tadi kalau kita buat tadi composer.json, kalau kita buka maksudnya, lihat yang kita tulis tadi seperti ini. Kita bisa update, kita bisa rubah file ini. Misalnya tadi namanya ternyata salah, kita bisa update di sini. Seperti itu. Dan ini kita tidak perlukan apa-apa, kita cukup seperti ini dulu. Nah, dengan begini aplikasi kita sudah dipaketkan dalam menggunakan Composer ya. Selanjutnya,
Selanjutnya yang saya akan bahas adalah autoloading. Nah, autoloading. Apa itu autoloading? Uh, Sebelum kita bahas tentang autoloading, saya akan membahas tentang uh, manual loading. Manual loading itu seperti apa? Yang sudah kita buat tadi, kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Uh, Seperti ini. Kalau kita buat file mahasiswa controller, dia ingin mengakses program studi, kelas program studi, maka kita loading di sini. Dia perlu mahasiswa, kita loading di sini. Kita lakukan secara manual. Kita anggaplah namanya manual loading. Contoh yang lagi, dosen itu perlu kelas dosen, maka kita loading ini manual. Dengan menggunakan auto loading, kita bisa lakukan itu secara otomatis, nggak perlu satu-satu. Tapi mungkin saya nggak akan bahas di video ini, kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Untuk package manager, saya pikir cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.